Tidak lama setelah Pak Hasto ditangkap langsung banjir. Jangan-jangan tangisan Pak Hasto yang bikin banjir kemarin ya. Jadi banjir banyak kemarin itu, ada di Jawa Barat, ada di Jakarta, semua itu tangisan Pak Hasto. Ini baru cocokologi bagus ya. Ini ya mirip-mirip ilmunya Bang Deddy Sitorus, Bang Guntur Romli ya. Hasto sangat gembira, tertawa, tersenyum begitu merdeka, bahkan tak ada pun ketakutan, kesedihan dalam dirinya di saat sidang pertama hari ini. Kenapa dia berani? Apakah dia berani karena benar? Tunggu dulu. Dia berani kalau saya lihat karena dia mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai, Ibu Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden kelima, pernah menjadi Panglima tertinggi, ya, Ketua Umum Partai sekian puluh tahun, ya. Kaget ya Pak ya? Dulu pemberantas koruptor, sekarang pembela koruptor. Menurutku ya guys, mau dari kalangan manapun dan mau seberapa banyak pengacara yang akan menjadi kuasa hukumnya Hasto, itu akan jadi percuma apabila tidak pernah membantah apa yang dituduhkan KPK. Hasto ini kan dituduh terlibat di dalam kasus Harun Masiku, baik penyuapannya maupun pelariannya. Coba kalian ingat-ingat, dari kasus ini mencuat, apakah tim kuasa hukumnya Hasto, pihaknya Hasto itu pernah membantah bahwa Hasto ini tidak terlibat loh. Bahwa kasus ini murni penegakan hukum. Saya yakin itu. Ya, kalau misalnya ada tuduhan ini ada pesanan, kemudian ini politis dan sebagainya, ada yang diuntungkan, ya memang ya pasti dalam suatu hal ya peristiwa memang ada yang diuntungkan gitu ya. Tapi kan apakah ada korelasi langsung? Ya kan belum bisa dibuktikan. Yang diuntungkan siapa dalam kasus ini? Ya kalau mereka selalu mengatakan Pak Jokowi kan mereka nuduhnya Pak Jokowi gitu. Dibilang ini KPK edisi Jokowi. Jadi dulu Pak KPK edisi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang komentar netizen mengenai Simon Chong Kura-Kura yang dalam menghadapi persoalan hukum yang menjeratnya dengan sangat tenang dan terlihat tegar. Dia selalu tampak, ya semeringah lah gitu ya, di depan kamera. Ya, kalau menurut saya sih ya, itu bukan tenang dan tegar bener-bener gitu loh, tetapi dikondisikan agar terlihat tenang dan tegar. Padahal itu hatinya menangis dan ketakutan, ya kan? Dirinya itu menangis-nangis di dalam penjara. Apalagi kalau aktingnya dianggap tidak mampu lagi ngibulin rakyat Indonesia, ya kan? Iya, sedih dia. Pastilah sedih, ya kan? Dan menurut salah seorang netizen teman-temannya, Simon Chong Kura-Kura yang selama ini terlihat berani ya, terlihat tegar, terlihat tenang dalam menghadapi proses hukum, itu bukan karena dia merasa berani karena benar, tetapi karena merasa ada yang membela. Siapa bang yang membela? Ya siapa lagi lah kalau bukan Mamak Ketum. Padahal Mamak Ketum sudah ompong sekarang, ya kan? Iya, udah nggak ada lagi backingan di KPK, udah pada kabur semua. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aku mau bahas ini komen, lucu banget ya. Kocak banget ini ilmu cocokologi tentang kasusnya Pak Hasto. Mari kita bahas komennya. Tidak lama setelah Pak Hasto ditangkap langsung banjir. Jangan-jangan tangisan Pak Hasto yang bikin banjir kemarin ya. Jadi banjir banyak kemarin itu, ada di Jawa Barat, ada di Jakarta, semua itu tangisan Pak Hasto. Ini baru cocokologi bagus ya. Ini ya mirip-mirip ilmunya Bang Deddy Sitorus, Bang Guntur Romli ya, dan Pak Hasto sendiri. Jadi ya kita harap Pak Hasto jangan nangis lagi loh di dalam sel. Nanti banjir lagi.
Masa sih, ya kan? Masa gara-gara Sekjen Moncong Kura-Kura menangis kemudian Jakarta banjir gitu ya. Saya gini nih ingat ya dengan kisah-kisah di zaman Nabi gitu ya, di zaman kenabian lah. Kisah-kisah yang berasal dari Timur Tengah gitu kan, katanya kalau ada orang yang teraniaya, orang yang terzalimi, apalagi orang dalam kondisi lapar menangis, maka ars akan bergetar ya kan. Sidratul Muntaha akan bergoyang, kemudian Tuhan akan menurunkan azabnya berupa air bah dan lain sebagainya. Apakah macam kayak gitu? Koclak ya kan. Iyalah, tapi ini kan nggak apple to apple gitu loh. Si Sekjen Moncong Kura-Kura ini bukan dalam kondisi lapar, bukan dalam kondisi terzalimi, bukan dalam kondisi teraniaya. Ini orang memang bersalah, ya kan? Kemudian saat ini diproses hukum, diadili. Jadi nggak apple to apple lah. Ada aja. Lanjut. Berani karena benar, takut karena salah. Itu adalah istilah yang sering kita dengar. Apakah itu masih berlaku dalam peristiwa hukum yang dialami oleh Hasto? Hasto sangat gembira, tertawa, tersenyum, begitu merdeka, bahkan tak ada pun ketakutan, kesedihan dalam dirinya di saat sidang pertama hari ini. Kenapa dia berani? Apakah dia berani karena benar? Tunggu dulu. Dia berani kalau saya lihat karena dia mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden kelima, pernah menjadi panglima tertinggi, ya, Ketua Umum Partai sekian puluh tahun, ya. Kemudian Ketua Umum Partai yang membentuk KPK katanya, ya. Nah, kemudian, ya, seorang Hasto didampingi oleh 17 pengacara dan semua adalah pengacara handal dan bukan abal-abal, sekelas Tudung Mulia Lubis, ya, Romi Talapesi, dan pengacaranya Sambo juga ada di sana. Nah, itulah hebatnya. Dulu di Sambo mereka berdebat, bahkan berselisih. Sekarang mereka bersatu untuk bela Hasto. Kurang apa lagi? Hasto masih takut apa lagi? Ya. Jadi kalau saya melihat keberanian Hasto hari ini, semangat Hasto hari ini, senangnya dia hari ini, ya, karena apa? Karena dukungan yang dia dapat penuh dari partainya. Kemudian dia bilang ini politisasi. Siapa yang mempolitisasi? Saya melihat yang politisasi adalah mereka sendiri. Hasto ditahan sebagai karena kasus suap, bukan karena dia sebagai sekjen PDIP. Tetapi PDIP membela diri karena mereka takut malu kalau sekjennya ditahan dan ditangkap dan dinyatakan bersalah. Seorang sekjen partai ternyata pelaku suap. Nah, inilah yang dijaga oleh partai itu supaya mereka jangan malu. Padahal menurut saya kalau PDIP mendukung penuh, ya, kebenaran ditegakkan di pengadilan bukan karena dukungan dan suara paling banyak, ya, maka mereka akan dapat dukungan juga dari masyarakat bahwa mereka inginkan kebenaran dibongkar. Sebagaimana undang-undang perampasan aset akan selalu dilabelkan kepada partai itu yang tidak mau, ya, yang tidak mau membuat undang-undang perampasan aset itu. Nah, sekarang mestinya waktu yang tepat bagi partai itu untuk menunjukkan bahwa mereka lebih memilih kebenaran daripada harus memilih menjaga nama baiknya. Kebenaran itulah yang menentukan nama baik itu sendiri, bukan nama baik yang menentukan. Ya, teman-teman ya, saya sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, bahwa si Sekjen Moncong Kura-Kura itu bukan berani karena merasa benar ya, tetapi lebih dekat pada berani karena merasa ada yang membela. Saya sepakat gitu ya, karena memang faktanya si Sekjen Moncong Kura-Kura ini dalam kondisi bersalah, ya kan, melakukan tindak pidana korupsi ya, dalam hal ini adalah suap, karena suap itu masuk bagian dari korupsi dan itu sudah P21 ya, itu tahun 2020-an gitu loh, dan yang bersangkutan ini seharusnya sudah berstatus tersangka sejak saat itu gitu loh, ya kan. Jadi yang bersangkutan ini tahu kok bahwa dirinya itu bersalah,
Jadi, tapi kenapa kok terlihat berani? Ya karena merasa ada yang membela ya. Iyalah. Nah, selain itu pendapat saya secara pribadi, ya, kenapa yang bersangkutan ini terlihat tegar, terlihat berani dan lain sebagainya? Karena ingin membangun image ya di benak masyarakat bahwa yang bersangkutan ini nggak bersalah. Karena pada umumnya orang yang bersalah itu cenderung sedih ya kan, takut, kemudian ya macam-macam lah gitu ya. Nah, melalui ilmu psikologi sederhana yang bersangkutan ini, Sekjen Moncong Kura-Kura, ini ingin menanamkan image di benak masyarakat bahwa semua itu ya takut begini begitu itu nggak ada dalam diri si Moncong Kura-Kura, sehingga diharapkan masyarakat akan berpikir kalau begitu si Moncong Kura-Kura ini nggak bersalah, begitulah ya kurang lebih. Tapi jangan khawatir, masyarakat Indonesia nggak bodoh-bodoh ya kan, ya udah pintar sekarang ya kan, nggak bisa kau bodohi lagi. Lanjut. Penyalahgunaan kewenangan Pak, ya kan didakwa, disangka dan didakwa kemungkinan Dia kesuap ya. penyuap sih ya. Jadi bukan Ya. pasal 2, pasal 3, Bukan, pasal 5 penyuapan dan kaitan dengan itu. Betul. Pak penyidik? Jadi komentar. ya seperti yang sudah sering saya jelaskan ke publik ya Pak. Jadi saya jelaskan kembali di sini Iya. bahwa kasus ini murni penegakan hukum. Saya yakin itu. Ya kalau misalnya ada tuduhan ini ada pesanan, kemudian ini politis dan sebagainya, ada yang diuntungkan, ya memang ya pasti dalam suatu hal ya peristiwa memang ada yang diuntungkan gitu ya. Tapi kan apakah ada korelasi langsung? Ya kan belum bisa dibuktikan. Yang diuntungkan siapa dalam kasus ini? Ya kalau mereka selalu mengatakan Pak Jokowi kan mereka nuduhnya Pak Jokowi gitu. Dibilang ini KPK edisi Jokowi. Jadi dulu Pak KPK edisi apa? Gaban, Sariban, atau Megaloman kan? Oh, ini dianggap dituduhnya KPK edisi Jokowi. Edisi Jokowi. Jadi ini atas kepentingan Jokowi. Iya, bahkan kan ada video Hasto yang kemarin viral ya. Apa tuh isinya? Loh, bukannya udah kemarin dijelasin di Bang Nova? Isinya. Iya, yang mana lagi kalau lu kasih komen berarti harus jelasin. Iya, apa? ya intinya kan istilahnya menuduh Pak Jokowi itu adalah dalang dibalik revisi undang-undang KPK. Padahal kita tahu ya terlibat juga semua, gitu kan? Nggak usah cuci tangan lah. Iya. Ya, sangat menarik sekali teman-teman ya apa yang disampaikan oleh dua mantan punggawa KPK ini ya. Kalau nggak salah ini penyidik ya, penyidik KPK ya. Tadi kita lihat, kita dengar bareng-bareng di bagian depan bahwa pengusutan atau ya itulah ya kasus lah gitu ya terkait kasus si Moncong Kura-Kura alias sekjen partai terbesar di Indonesia ini murni penegakan hukum ya. Itu tadi yang kita dengar bareng-bareng dan mudah-mudahan ini sampai ke telinga para anak-anak kebo ya, sehingga mereka tidak lagi menyebarkan isu bahwa penegakan hukum terhadap si Moncong Kura-Kura itu penuh dengan muatan politis atau kriminalisasi hukum. Tidak. Ini murni penegakan hukum dan itu tadi diamini juga oleh Novel Baswedan. Ya kurang gimana lagi ya kan? Iyalah, jangan sukalah menebar kebohongan, menebarkan isu bahwa ini pesanan Pak Jokowi lah, yang diuntungkan Pak Jokowi lah. Ya kalau memang ini pesanan Pak Jokowi, ya buktikan, jangan cuma gedabru saja ya. Lanjut. Kaget ya Pak ya? Dulu pemberantas koruptor, sekarang pembela koruptor. Menurutku ya guys, mau dari kalangan manapun dan mau seberapa banyak pengacara yang akan menjadi kuasa hukumnya Hasto, itu akan jadi percuma apabila tidak pernah membantah apa yang dituduhkan KPK. Hasto ini kan dituduh terlibat di dalam kasus Harun Masiku, baik penyuapannya maupun pelariannya. Coba kalian ingat-ingat, dari kasus ini mencuat, apakah tim kuasa hukumnya Hasto, pihaknya Hasto itu pernah membantah bahwa Hasto ini tidak terlibat loh, buktinya ini gitu. Nggak pernah, mereka nggak pernah membantah berdasarkan bukti yang mereka punya. Yang ada, mereka ini hanya berfokus kepada drama, nangislah, menyalahkan pihak lain lah, ya, kriminalisasi lah, mengancam dengan video dan dokumen yang di Rusia itulah, yang faktanya sampai detik ini ya, itu ya nol besar, omong kosong gitu, ya kan? Ini masukkan nih buat tim kuasa hukumnya Pak Hasto. Coba Pak, coba dibantah ya apa yang dituduhkan KPK. Misalnya nih ada peristiwa bahwasannya Hasto ini memerintahkan Harun Masiku merendam HP-nya. Nah itu coba dibantah bahwasannya Pak Hasto ini tidak pernah memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP. Buktinya ini, begitu. Nah dibantah tuh ya, poinnya kan ngebantah apa yang dituduhkan KPK, bukan berdrama, ya kan?
Ya paling banter, mereka itu mengatakan bahwasannya kasus Harun Masiku ini kan udah lama, sudah pernah disidangkan, ya kan? Kenapa sekarang seolah-olah dibuka kembali gitu? Ya gimana Pak, ya gimana? Kan emang sebenarnya dari dulu Pak Hasto ini sudah direkomendasikan untuk dijadikan tersangka oleh Bapak Novel Baswedan. Tapi ada apa ya dengan Firly Bahuri kala itu? Kenapa? Kenapa tidak menjadikan Pak Hasto ini sebagai tersangka? Pertanyaan besar tuh. Kenapa, ya kan? Kan nggak mungkin tuh Komeng minta Firly Bahuri untuk tidak menetapkan Hasto menjadi tersangka, nggak mungkin Komeng kan? Jadi ada apa tuh dengan Firly kala itu? Pokoknya coba dibantah deh Pak ya itu, bahwasannya Bapak Hasto itu tidak terlibat, buktinya ini, begitu Pak, ya kan? Iya, berbeda dengan dua mantan penyidik KPK tadi ya. Nah, ini adalah mantan jubir KPK, ya kan? Katanya Novel Baswedan kebangetan. Ya iyalah kebangetan. Lu cuma jadi jubir aja, juru bicara kan. Kamu ya mungkin aja lu ngerti gitu loh tentang persoalan hukum. Tetapi lu di KPK itu bukan penyidik. Lu juru bicara, tukang ngomong, tukang gedabrus. Menjadi corong ya atau jembatan antara KPK dengan masyarakat kan seperti itu. Ya kelasnya ya lebih berkelasan Novel Baswedan dan penyidik KPK yang lain ya kan, yang saat ini justru mendukung langkah yang dilakukan oleh KPK untuk ya melakukan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi, yang saat ini salah satu pihak yang menjadi tersangka itu kan si Moncong Kura-Kura gitu. Iya, janganlah ketika hukum ditegakkan katanya kriminalisasi hukum. Jangan begitu. Lanjut. Dikebut sedemikian rupa, di framing sedemikian rupa hanya untuk ya itu kita lihat ini menjadi alat politik. Bahkan haknya untuk mendapatkan keadilan melalui pra-peradilan dan saksi meringankan juga ditolak. Itu kan aneh ya, karena karena kan begini, putusan itu pra-peradilan Mas Hasto yang pertama itu kan alasan hakim untuk tidak dapat menerima bukan menolak ya gugatan itu, karena gugatan itu memasukkan 2 buah sprindik ya dalam satu gugatan. Tetapi kemarin KPK melimpahkan berkas Mas Hasto itu dalam satu berkas, mengadili 2 sprindik itu, gitu ya. Dalam satu dakwah. Hal yang tidak konsisten nih dalam penegakan hukum. Kembali ke KPK, Bang. Kalau menurut saya, ini sudah waktunya kita harus bubarkan KPK yang sekarang. Atau kita kembalikan KPK ke zaman seperti dulu. Kalau masih seperti sekarang, ya alat politik. Bicara kemarin saya ngomong apa? Karena sebelum ini dipimpin oleh orang yang namanya Firly, nyebut Firly, saya bilang, emang apa bedanya Firly dengan Setio? Sama-sama bintang 3 polisi aktif. Ngomong soal parcok, lah memang sekarang itu bukan parcok di Kuningan KPK, memang dari komisionernya dari Setio, kemudian dari direktur penindakan, deputinya sampai penyidiknya kan sama aja bilang. Kalau selama ini menjadi alat politik ya sekarang juga menjadi alat politik. Dan dari dulu kan politik hukum. Nah, kan? Kita bicara kalau masih KPK seperti sekarang, menurut saya sudah waktunya bubarin KPK ya, atau kembalikan ke KPK seperti zaman dulu. Nah ini yang dulu Bu Mega kan pidato bahwa mungkin apakah tidak lebih baik KPK dibubarkan. Kalau dibubarkan besoknya saya langsung bentuk yang baru, yang lebih bersih dan lebih kuat, kira-kira seperti itu. Ya. Tentu kita masih tetap membutuhkan lembaga pemberantasan korupsi. Itu adalah orang-orangnya kan. Iya. Nah, yang saya maksudkan tuh KPK Mulyono ini bukan institusi, tapi orang-orangnya. Kan? Orang-orang dan perilakunya. Gitu. Karena kenapa gitu? Ngujinya menurut saya sederhana. KPK itu kan dibentuk bukan ngawasin orang di luar kekuasaan sebetulnya. Hakikatnya itu justru dia yang dalam kekuasaan. Karena mereka yang berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan. Ini yang kita lihat sekarang kerja KPK itu ngejar orang di luar kekuasaan ini. Jadi kalau tadi disebutkan tadi politisasi hukum, memang nuansanya begitu. Ngejar orang di luar, di dalamnya nggak senyap. Ya kasus soal Blok Medan misalnya, CSRBI kan, Sahbirin Nur, nih ya kan. Ini kan yang Kalsel. Kita boleh sebut termasuk OCC Arfi kan, termasuk dalamnya gratifikasi pesawat jet yang diterima oleh Kaisang saat itu kan. Ini semua di dalam lingkaran kekuasaan. Jadi KPK ini beraninya cuma sama mereka yang di luar kekuasaan. Itu yang saya sebut tadi, ini KPK Mulyono tadi kan bekerja untuk kelihatannya mengejar orang-orang banding.
Terserah apa kata kau ya. Inilah forum sakit hati dari RT 16 RW 24 ya. Itu si peci yang bagian kanan itu ya, yang anak-anak abah itu, kalau nggak salah namanya, saya tahu namanya tapi saya malas menyebutkan gitu loh. Karena bagi saya menyebutkan nama orang-orang macam kayak gini itu najis gitu loh. Makanya teman-teman ya, mungkin teman-teman menilai ini channel ya, hostnya nggak pernah mau menyebut nama orang, selalu menggunakan klausa pengganti anak kalimat misalnya seperti itulah ya kan. Menggunakan klausa pengganti fungsi kalimat gitu maksud saya. Bukan apa ya, saya menyebut nama orang ya, sementara orang itu memiliki attitude-nya rendah, karakternya busuk, itu macam najis gitu loh bagi saya. Tapi terserah lah ya, terserah apa kata ketiga orang ini, mau membubarkan KPK kayak ya kan, mau membubarkan partai terbesar di Indonesia kayak, terserah kau ya kan, yang penting kau senang. Iya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pernyataan mantan penyidik KPK yang dipecat di masa Ketua KPK Firly Bahuri ya. Dan tadi juga ada si Novel Baswedan di podcast yang sama, yang merupakan salah satu penyidik KPK juga yang akhirnya menjadi buta karena disiram air keras di masa pemerintahan SBY ya kalau tidak salah. Intinya tadi kita sudah dengar bareng-bareng pernyataan mereka berdua ya. Kurang lebih mereka menyatakan bahwa kasus si Sekjen Moncong Kura-Kura murni penegakan hukum. Perkara ada pihak yang merasa diuntungkan, misalnya Pak Jokowi, itu adalah keuntungan yang bersifat tidak langsung. Kalau dianggap KPK ini di-setir atau di-remote oleh Jokowi, maka perlu dibuktikan. Jangan cuma gedabrus. Betul? Sepakat ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang komentar netizen mengenai si Moncong Kura-Kura yang dalam menghadapi persoalan hukum yang menjeratnya dengan sangat tenang dan terlihat tegar. Dia selalu tersenyum di hadapan kamera, ya kan, dan sambil berteriak, "Merdeka!" Iya, terserah lah, ya kan. Kalau menurut saya sih bukan tenang dan tegar ya, tetapi karena dikondisikan agar terlihat tenang dan tegar. Padahal sebetulnya menurut saya dirinya nangis-nangis itu di dalam penjara. Iya tak? Iyalah, apalagi kalau aktingnya tidak mampu lagi ngibulin rakyat Indonesia. Dan menurut salah seorang netizen, si Moncong Kura-Kura berani bukan karena merasa benar, tetapi karena merasa ada yang membela. Siapa lagi kalau bukan Mamak Ketum, ha? Padahal Mamak Ketum sudah ompong sekarang, sudah nggak ada lagi backingan di KPK. Apalagi yang mau diharapkan? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.